شراح المقدم الحضرمي المحشن على شروح ومشايخهم وتلامذتهم الغني عنهم جميع العلماء والأولياء الصالحين ومؤلف الكتب النافعة من مشارق الأرض إلى مغربها وإلى أرواح والدينا ومشايخنا ومن أحسن إلينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إن الله يغفر لهم ويرحمهم ويسلم الجنة ويدعو علينا وعلى أحبابنا وعلى المسلمين من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم بالدين والدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. Maju. Ayo, maju. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala al-mu'allif al-Imam Abdullah bin Abdurrahman Fadl radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bi bilumihi wa bilumina wa bilumi sayyidi salihin fit dharain amin ya rabbal alamin. Fi kitabihi al-Muqaddimah al-Hadramiyah fi kitab zakah ila qaulihi wala akhdus shaghir ya. Ini mana kok banyak enggak ada ini? Oh, Jakarta. Berangkat. Berapa orang? Yang berangkat itu berapa orang? Hah? Anak pondok 4 siapa? Muktafi, Ahmad, Ehan, Muhid, 4 orang. Terus siapa lagi? Hah? Harus kuliah. Hah? Jatuh. Atas. Hah? Ada gempa enggak? Allah yasfi syifana jinabi al-bisagam. Kira. Terus. Yang lain ada semua. Akhuk mana akhuk? Hah? Tadi datang, harusnya Habib. Hah? Hammam. Ada semua yang lain. Yang selain anak pondok siapa yang itu? Selain pondok anak pondok yang Jakarta sih? 7 orang. Qala rahimahullah wala akhdus shaghir illa idza kanat sigharan. Tidak sah dalam mengeluarkan zakat itu ngambil yang kecil dikeluarkan sebagai zakat. Kecuali jika semua hewannya itu kecil. Artinya kecil ini nggak cukup umur. Ya, artinya kecil ini nggak cukup umur. Kita tahu kemarin kan zakatnya kambing itu adalah kambing yang memenuhi syarat udhiyah, memenuhi syarat kurban. Artinya kalau kacangan harus 2 tahun masuk ketiga. Tidak peduli poel atau tidak poel, giginya tanggal atau tidak. 2 tahun cukup. Walaupun giginya tidak tanggal. Tidak 2 tahun tidak cukup. Walaupun giginya sudah tanggal. Atau sudah ompong. Tidak cukup ya. Itu. Harus 2 tahun kalau kambing kacang. Kalau kambing gibas, domba, itu setahun masuk kedua. Kecuali kalau giginya tanggal. Hatta sebelum setahun cukup. Kemudian kemarin kalau sapi 30, zakatnya apa? Tabi atau mbak tabi'ah ya. Cak tabi atau mbak tabi'ah. Umur 1 masuk 2. Kalau 40 musina, umur 2 masuk 3. Itu umurnya. Shaghir itu artinya nggak cukup umur itu. Kalau onta 5 sampai 20 zakatnya apa? Kambing kan ya? Kambing yang umurnya yang tadi sudah diterangkan itu. Kemudian 36 bintu makhot, naik lagi bintu labun, naik lagi hikon, naik lagi jada'ah. Tidak cukup di sini wala akhdus shaghir, ay wala yujzi'u wala yajuzu. Tidak boleh dan tidak mencukupi untuk mengambil hewan kecil dikeluarkan sebagai zakat. Artinya kecil tidak mencukupi umur. Kecuali jika semua hewannya tidak cukup umur. Contoh, ada orang punya kambing kacangan. Beli masih bayi. Beli umur seminggu misalnya. Kan kambing kacang umur minimal umur kan untuk zakat 2 tahun kan ya. Ini beli kambing kacangan 40 ekor, kecil-kecil umur seminggu.
dipelihara dapat 1 tahun. Dapat 1 tahun umurnya baru 1 tahun lebih seminggu. Tidak cukup umur kan ya? Tidak cukup umur. Tapi sudah lewat 1 tahun wajib zakat. 40 wajib keluarkan 1. Lah padahal nggak cukup, nggak cukup. Tidak apa-apa. Kenapa? Idza kanat sigharon. Semuanya. Kalau ada satu yang gede, yang cukup umur, tidak boleh mengeluarkan yang kecil. Ini ketika semuanya, 40 ekor misalnya, semuanya tidak cukup umur. Tidak apa-apa. Keluarkan yang ada. Tidak harus beli yang memenuhi umurnya. Udah. Wa idashtarakasnani fi nisabin wajabat alaihi zakah. Ini dalam bab zakat diistilahkan dengan khultoh. Mencampur harta. Itu. Kaedahnya dalam bab zakat itu al-khultoh. Ini taj'al al-malen kamalin wahid. Ini kaedahnya. Jadi mencampur 2 harta atau lebih, tidak harus 2 atau lebih, harta 10 orangnya. Mencampur harta benda dalam zakat, itu menjadikan harta yang banyak, milik beberapa orang, seperti satu harta. Seperti satu harta. Akhirnya, apa? Nanti kalau nyampe nisab, totalnya wajib zakat. Hatta per orang itu sebenarnya tidak nyampe nisab, tapi gara-gara dicampur akhirnya mencapai nisab, wajib zakat. Lah khultah ini, mencampur ini ada kalanya memberatkan 2 pihak. Ada kalanya memberatkan dua pihak. Contohnya, mana penghapus lagi? Jadi ini sudah ya. Al-khultah taj'alul malen kamalin wahid. Khultah ini kadang memberatkan 2 belah pihak. Contoh, kayak orang pertama punya 20 syah. 20 kambing. Orang kedua punya 20 kambing. Ini orang satu, orang pertama, kalau punya 20 kambing, wajib zakat? Enggak wajib. Orang kedua punya 20 ekor kambing, wajib zakat? Enggak wajib. Kalau dicampur, lewat 1 tahun wajib zakat. Zakatnya 1 ekor kambing, urunan separuh-separuh ya, karena punyanya 20-20, akhirnya urunan separuh-separuh lah. Orang pertama terbebani zakat kan? Separuh kan? Kambing ini juga terbebani zakat separuh kambing. Gara-gara apa? Gara-gara khultah. Kalau dirawat sendiri-sendiri nggak wajib zakat ini. Karena nggak nyampe nisab. Gara-gara digabung jadi 40. 40 kena 1 kan? 1 kambing urunan. Ya, urunan 2 orang ini. Terserah, kambingnya orang satu dikeluarkan, nanti orang kedua ngasih fulus misalnya. Atau orang kedua ngambil kambingnya dikeluarkan, orang pertama ngasih fulus ya. Lah begitu. Akhirnya terbebani. Siapa yang terbebani? Dua-duanya ya. Lah kadang-kadang khultah itu membebani dua-duanya. Memberatkan dua-duanya. Ini contohnya. Kadang meringankan dua-duanya. Kadang meringankan dua-duanya. Contohnya begini. Orang pertama punya 40 ekor. Orang kedua punya 40 ekor. Total berapa? 80. Ini kalau orang pertama dirawat sendiri 40, kena zakat berapa? 1. Orang kedua kalau rawat sendiri, kena 1 kan ya? Nah, tapi kalau digabung jadi 80. 80 ekor kambing berapa zakatnya? 1 toh. Ya. Kemarin kan 40 ekor kambing berapa zakatnya? 1 sampai kapan? 121 baru kena 2. Lah ini 40 kena 1. Kalau dirawat sendiri. Ini juga begitu. Kalau dirawat sendiri 40 kena 1. Gara-gara digabung jadi 80. Lah kalau digabung kan taj'alul malen kamalin wahid. Kayak milik 1 orang. Kalau 1 orang punya 280 kan zakatnya kena 1. Meringankan kan ya? Yang ini asalnya kena 1 ekor akhirnya kena separuh. Ini asalnya kena 1 ekor juga sama kena separuh. Ini meringankan dua-duanya. Ya, meringankan dua-duanya. Ini memberatkan dua-duanya, ini meringankan dua-duanya. Kadang-kadang meringankan salah satu, memberatkan yang lain. Ya apa contohnya? Contohnya begini. Yang satu punya 40 ekor. Yang orang kedua punya 20 ekor. Total berapa? 60 kan ya? Nah, 60 zakatnya berapa? 1 ekor. Ya. Ini orang pertama, kalau ngerawat sendiri kena zakat berapa? 1. Orang kedua 20 ekor, kalau dirawat sendiri nggak kena zakat. Lah kalau dirawat sendiri, orang pertama
wajib zakat 1 ekor sendirian. Yang punya 20 ekor kalau dirawat sendiri tidak kena zakat sama sekali. Kalau digabung persentase 40 banding 20. Ya. 40 banding 20. Yang ini 2/3, ya. 2/3, yang ini sepertiga. Jadi zakat 1 ekor ini dibagi urunan. Kalau misalnya harganya 3 juta kambingnya, ini urunan 2 juta, ini 1 juta. Padahal kalau rawat sendiri, ini sendirian nanggung 3 juta ya. Ini nggak kena apa-apa. Gara-gara digabung akhirnya urunan. Ini 2 juta, ini 1 juta. Wah deh ya. Nah, ini memberatkan yang orang kedua ya, meringankan orang pertama. Itu khultoh. Jadi sekadang memberatkan dua-duanya kayak ini. Kadang meringankan dua-duanya kayak ini. Kadang meringankan salah satu. Ya, meringankan salah satu, memberatkan yang lain. Kadang nggak ngefek apapun. Tetap digabung, nggak digabung, tanggungannya tetap. Ya apa contohnya? Contoh, masing-masing, ini contoh ini, punya 100 ekor. Masing-masing punya 100 ekor. Orang pertama kalau dirawat sendiri 100 ekor, berapa zakatnya? 1. Orang kedua, kalau digabung jadi 200. 200 berapa zakatnya? 2. Kalau 201 baru 3. Kalau 200 2. Lah kan 2 kan akhirnya kan ya. Ini kalau ngerawat sendiri kena zakat 1. Ini kalau ngerawat sendiri juga kena zakat 1. Digabung kena 2. Urunan 1-1. Tetap tidak ngefek apapun. Ya. Tidak memberatkan dan tidak meringankan. Wadah. Lah, pencampuran seperti ini wajib menyebabkan 2 harta dianggap 1 harta dengan beberapa syarat. Yaitu syaratnya secara umum semuanya serba tunggal. Artinya disamakan. Tunggal itu bukan berarti 1 orang, disamakan. Misal yang bagian mengembala disamakan. Jangan dibedakan. Ini dicampur. Punya anak yang ngembala Zaid. Punya ente yang ngembala Bejo misalnya. Ya, punya anak yang ngembala Zaid. Punya ente yang ngembala Bejo, dibedakan. Nanti rumputnya juga dibedakan. Itu. Yang dibeli oleh Zaid ya untuk kambing anak. Yang dibeli, enggak dibeli. Kalau dibeli nanti tidak wajib zakat. Misalnya apa? Ada tanah kosong, nggak bertuan, ada rumputnya di hutan begitu. Oh, di sana jatahnya kambing anak, makan di sana. Kambing itu di sebelah sana. Dibedakan. Kandangnya juga dibedakan. Ini kandang khusus kambing anak, ini kandang khusus kambing ente. Percuma itu, enggak nyampur namanya itu. Nyampur itu disamakan. Enggak harus 1 tempat, enggak harus 1 orang, tapi jangan dibeda-bedakan. Udah, yang ngembala 2 orang. Bejo sama Fauzan. Fauzan itu Bejo versi Arab. Ya kan, Fauzan kan Bejo ya. Ya. Jadi udah, yang ngembala 2 orang. Bejo sama Fauzan. Atau Mas'ud kan Bejo juga ya. Bejo sama Fauzan, 2 orang. Lah, masing-masing ini yang ngerawat kambingnya Zaid, ngerawat kambingnya Amr. Ya, kambing anak sama ente punya kambing. Yang ngerawat, yang disewa 2 orang, Bejo sama Fauzan. Terus Bejo sama Fauzan, ente masing-masing berdua itu ngerawat kambing kita berdua, enggak dibeda-bedakan. Itu kandang ada 2, enggak dibeda-bedakan. Sana yang untuk kambingnya Ana sama kambingnya Zen, ya. Yang sana juga sama kambingnya Ana sama kambingnya Zen. Terus begitu disamakan ya. Padang rumputnya juga enggak dibeda-bedakan. Wah deh. Nah, seperti itu. Itu syaratnya. Jadi tidak dibeda-bedakan. Wah deh. Nah, itu baru menyebabkan 2 harta itu dianggap 1. Di sini ibarahnya mukadimah wa idashtarakasnani fi nisabin. Ketika ada 2 orang istirak syirkah itu gabungan di dalam 1 nisab, wajabat alaihi zakah. Kedua orang itu wajib kena zakat dan dianggap kayak 1 harta kayak tadi itu. 20-20. Aslinya masing-masing enggak kena zakat, gara-gara digabung akhirnya kena zakat semua. Dan khultoh ini menyebabkan 2 harta seperti 1 harta, enggak khusus zakat ternak, semua zakat. Semua zakat. Misalnya pertanian. Ana sama Haidar, urunan modal, Ana 10 juta, Haidar 10 juta. Dibelikan bibit, ditanam sampai panen. Lah ini kan panennya milik berdua kan ya? Wajib zakat. Asal totalnya mencapai nisab.
Walaupun seandainya urunannya kan 10 juta dulu kan ya. Berarti kan dari hasil panen itu separuh. Walaupun jika dibagi, tidak ada yang nyampe nisab. Nanti diterangkan, nisabnya pertanian itu sekitar 6 kintal, 600 kilo, sekitar kurang lebih ya, 600 kilo. Misal panennya total 800 kilo, 8 kintal. Jadi kalau dibagi dua, punyanya Haidar 4 kintal, tidak nyampe nisab, punya 4 kintal, tidak nyampe nisab. Aslinya kan masing-masing nggak wajib zakat, tapi gara-gara pengelolaannya jadi satu, ya khultah, maka dianggap satu harta. 8 kintal wajib zakat. Paham ya? Begitu juga perkebunan anggur dan kurma. Begitu juga misalnya tabungan. Ini biasanya kayak di sebagian lembaga pendidikan, pondok itu khususnya yang di luar negeri. Kan biasanya langsung dikasih kiriman untuk jatah setahun misalnya. Nah ini kalau dipegang sendiri cepat habis. Biasanya dititipkan. Ada pihak yang dititipi biasanya. Nah misal ada 3 orang. 3 orang, 1, 2, 3. Masing-masing titip uang, katakan nisabnya 50 juta misalnya. Mencapai nisab itu misalnya 50 juta. Ini punya 20 juta, ente punya 20 juta, ente punya 20 juta. Kalau dipegang sendiri-sendiri, tidak ada yang nyampe nisab, tidak wajib zakat. Tapi dititipkan, takut cepat habis, dititipkan ke penanggung jawabnya, ke 1 orang. Dititipkan 60 juta totalnya, sampai lewat 1 tahun. Lah nisabnya tadi 50 juta, 60 berarti kan sudah nyampe kan ya? Wajib zakat ini. 60 juta ini wajib zakat. Walaupun masing-masing nggak ada yang nyampe nisab. Akhirnya karena 20, masing-masing sepertiga kan ya? Nah, dikeluarkan 2,5% dari 60 juta, urunan sepertiga masing-masing. Wah ya? Nah begitu. Nah, jadi mencakup atau simpanan emas, simpanan perak, masing-masing nggak ada nyampe nisab, tapi dicampur jadi satu. Akhirnya nyampe nisab, wajib zakat. Dagang juga begitu. Dagang itu ada nisabnya. Misalnya Anda dagang sama Haidar. Buka misalnya PT Cilok Corporation misalnya. Ya, jadi buka perusahaan cilok itu yang sangat gede ya. Jadi akhirnya mencapai nisab. Nyampe nisab. Jadi anak modalnya misalnya 30 juta. Haidar juga 30 juta. Aslinya 30 tidak nyampe nisab. Misalnya kita ikut nisabnya emas tinggi sekali. Misalnya anggap aja contoh sekedar iftiradi. Anggap aja misalnya nisabnya 50 juta ya. Lah anak kelola. Modal anak 30, modalnya Haidar 30. Dikelola. Ya, dikelola akhir tahun dapat laba. Asalnya 30, 60 kan ya. Dikelola akhir tahun, dikerus, di total barangnya ternyata ketemu total aset yang ada. Maksudnya harta dagangan yang ada sama uang kas yang mau diputer itu. Sama nyantol, uang yang nyantol-nyantol di orang utang belum bayar itu ya. Di total jadinya 80 juta. Berarti kan ada keuntungan 20 juta. Ya kan? Berarti kan punya anak 30 juta, punya ente 30 juta, keuntungan 20 juta. Total 80. Nyampe nisab kan 80. Anggap aja nisabnya itu 50. Ini dapat keuntungan 20 dalam setahun. Ketemu begitu. Berarti kan 80 juta nyampe nisab. Ini kalau dipisah, kan sebenarnya punya ente 40. 30 plus keuntungan 10, Anda juga gitu 40. Masing-masing nggak ada yang wajib zakat. Tapi gara-gara dikelola bareng, dagang bareng, maka wajib zakat. Wadah ya? Jadi syirkah atau khultoh dalam bab zakat, walaupun biasanya disebutkan di zakat peternakan, biasanya karena memang yang dibahas pertama biasanya zakat peternakan. Nah, tapi ini berlaku juga di semua zakat. Semua harta zakat, baik itu peternakan, pertanian, perkebunan, pertambangan nanti ya, atau misalnya tabungan, perdagangan, perniagaan, itu semuanya berlaku. Wadah ya. Yang pertama kali dibahas mesti zakat peternakan. Zakat peternakan karena dulu orang Arab itu memang perekonomiannya dari peternakan itu rata-rata ya, dari peternakan sama perdagangan.
Pertanian jarang, agak tandus kan. Perkebunan sebagian daerah. Itu sebagian daerah, tidak semua tempat. Udah, sekarang beralih ke fasal berikutnya. Syarat wajibnya zakat peternakan. Jadi orang punya peternakan, itu wajib zakat. Dengan beberapa syarat. Kemarin di antara syaratnya sudah ketahuan. Pertama, yang wajib zakat itu peternakan khusus onta, kambing, sapi. Selain itu, gak wajib zakat. Misalnya orang ternak ayam, ternak bebek, atau ternak ikan nila, lele, laili ya. Atau misalnya atau ternak-ternak yang lain, itu mujair, itu. Atau ternak apapun, tidak wajib zakat. Hanya 3 itu, onta, kambing, sapi. Selainnya tidak. Sekarang akan diterangkan beberapa syarat. Faslun, qala rahimahullah faslun, wa syurutu wujubi zakatil masyiyah. Syarat wajibnya zakat peternakan itu adalah pertama, mudhiyu haulin kamilin mutawalin fi milkihi. Lewat 1 tahun penuh, kamil, sempurna. Kurang sehari belum wajib. Lewat 1 tahun penuh berturut-turut, berurutan di dalam kepemilikannya dia. Artinya sejak dia memiliki, itu terhitung sudah 1 tahun. Dan selama 1 tahun ini tidak pernah hilang kepemilikan. Tetap miliknya dia, berturut-turut. 1 tahun penuh, pakai kalender Komariah. Menghitung perjalanan rembulan, yaitu kalender Hijriah itu. Bukan kalender Syamsiah yang menghitung perjalanan matahari, yaitu kalender Masehi. Kan beda kan? Kalau kalender Masehi setahunnya 365 hari. Kalau Hijriah sekitar 355, selisih 10 harian. Nah, dalam hukum syariat itu rata-rata hampir semuanya tahun, bulan itu mengikuti kalender Komariah yang menghitung peredaran rembulan. Selisih sekitar 10 harian dalam setahun. Yang enggak 10 hari persis ada. Ini yang pertama. Jadi lewat 1 tahun penuh berturut-turut dalam kepemilikannya. Kalau kurang 1 hari ke 1 tahun, belum wajib zakat. Belum wajib. Sehingga kalau ada orang punya hewan ternak, setahun kurang 1 hari dijual semuanya, tidak wajib zakat. Ya. Habis dijual semua dibeli lagi. Ya. Dibeli lagi. Mulai nol lagi. Nanti menjelang 1 tahun kurang seminggu dijual lagi. Setelah dijual dibeli lagi. Tidak pernah kena zakat. Ini namanya hilah. Hilatus syaiton. Ya. Itu. Ini hilah yang madmumah. Ini hilah rekayasa bagaimana secara hukum fikih gugur zakatnya tidak wajib. Tapi coba tanya ke hati ente. Ente jual memang niat jual beli untuk nyari keuntungan apa untuk menghindari zakat? Orang kayak gitu. Secara zahir apa kira-kira? Untuk menghindari zakat. Nah, kena adabnya orang nggak zakat nanti. Walaupun secara fikih memang dia tidak wajib zakat. Tapi Allah yanzur ila qulubikum. Wala ila la ila suwarikum wala ila amalikum. Yanzur ila qulubikum. Hati ente apa? Hukum fikih menilai zahir memang. Hukum fikih zahir. Tapi yang diperhatikan oleh Allah. Artinya hukum fikih. Kalau ada negara menerapkan hukum Islam. Orang yang nggak zakat di penjara, lah orang model kayak gini nggak di penjara gara-gara nggak zakat. Kenapa kenyataannya nggak wajib zakat? Bisa di penjara gara-gara pelaku hilah dia, ya. Nah, tapi karena nggak zakat, tapi bisa nggak wajib zakat. Hukum dunia. Di akhirat hati-hati wa makaru wa makarullah, wallahu khairul makirin. Itu. Di hilah-hilah kayak gitu. Nah, jadi lewat 1 tahun penuh, mutawalin berturut-urut. Kalau pernah putus, ngitung dari 0. Contoh. Anak punya kambing 40 ekor. Dapat 6 bulan tak rawat, perlu fulus, tak jual. Tak jual. Ya, akhirnya udah putus tahunnya ini. Setelah itu dapat sebulan punya fulus lagi, beli lagi kambing ngelawat lagi 40 ekor, mulai 0 lagi. Walaupun yang beli kambing yang sama, ya. Anak punya kambing 40 ekor, itu, punya kambing 40 ekor, tak rawat sudah 6 bulan. Perlu fulus tak jual ke Miftah. Oleh Miftah dirawat. Setelah sebulan anak dapat rezeki lagi, tak beli lagi kambing yang sama itu. Kambing anak yang dulu itu. Bukan kambing lain, kambing yang kemarin tak jual itu, tak beli lagi 40 ekor. Begitu menjadi milik anak mulai 0. Ya, tahunnya mulai 0. Wadah ya. Nah, jadi harus setahun berturut-turut. Ini pernah putus sebulan. Jangankan sebulan, hatta putus 1 jam putus sudah dari 0.
Jadi harus berturut-turut dalam kepemilikan anak. Kecuali satu. Dan pertama sebelum kecuali, ngitung 1 tahun itu sejak mencapai nisab. Ngitung 1 tahun itu sejak mencapai nisab. Misal, anak punya kambing 39 ekor. Tidak nyampe nisab kan? Tidak wajib zakat. Setelah 6 bulan, beli lagi satu. Jadi 40. Lah, ngitung 1 tahun, yang mulai sejak nyampe 40 ini. 6 bulan kemarin itu tidak dihitung. Karena tidak mencapai ini nisab. Jadi wajib zakat hewan ternak harus lewat 1 tahun sejak memiliki satu nisab. Jadi kalau tidak nyampe nisab seperti 39 ekor. Dapat 6 bulan, beli lagi 1 ekor. Jadi 40. Ya sejak nyampe 40 itu ngitung tahunnya. Ngitung haulnya. Kecuali ilan nataj. Kecuali anak. Anak dari induk yang sudah ada, yang sudah anak pelihara itu. Itu fayat ba al-ummahati maf'ul. Karena ini jamak muannats salim ya. Al-ummahati, nasabnya pakai kasrah. Fayat ba ay an-nataj. Nataj itu anak. Al-ummahati fil haul. Untuk anak ngikuti induknya. Contoh, ya kayak tadi itu. Anak di bulan 1. Di bulan 1 punya 39 ekor kambing. Tak rawat. Sampai bulan ke-11. Masih 39. Setahun kurang seminggu melahirkan. 1 ekor kambing ini melahirkan. Tambah 1. Ya. Tambah 1. Jadinya itu. Tambah 1. Tapi 1 ini bukan beli. Bukan dikasih. Bukan dapat warisan. Tapi ini beranak ya. Beranak 1 jadi 40. Dapat seminggu. Wajib zakat sudah. Loh kan ini baru seminggu 40. Katanya ngitung nisab itu sejak mencapai apa? Ngitung haul itu mencapai nisab. Lah ini kan ini baru kurang seminggu kemarin. Iya, tapi ini anak. Anak itu ngikuti emaknya. Ya. Nah, karena emaknya sudah dapat 12 bulan, anak ini walaupun baru umur seminggu ngikuti emaknya haulnya. Wadah ya? Wajib zakat ini. Sudah. Walaupun baru seminggu mencapai 40. Beda kalau beli 1 ekor tadi. Nggak ngikuti emaknya dia. Emaknya nggak tahu di mana ya. Nah, kalau ini ngikuti emaknya. Ilan nataj. Jadi kecuali anakan. Jadi anak dari induk yang sudah tak pelihara itu. Fayat ba'u al-ummahati fil hauli. Ngikuti induknya. Wa antakuna. Itu. Syaratnya masyia itu wajib zakat. Antakuna sa'imah. Dilepas. Makan-makan sendiri prasmanan. Ya, ada di padang rumput. Fi kalain mubah. Di padang rumput mubah. Mubah itu tidak bertuan. Seperti rumput di tanah jalan. Tidak bertuan. Ya. Rumput di misalnya di hutan. Tidak ada pemiliknya. Tidak ada pemiliknya. Jadi itu. Intinya apa? Wajib zakat itu kalau hewan ternak itu makannya dilepas, bukan ngarit. Seperti yang terjadi orang lekok, orang gerati, nguling, ngarit kan? Terus diangkut pakai motor. Ya, pakai motor sampai tinggi. Itu. Akhirnya nutupi spion. Jadi belok-belok seenaknya sendiri ya. Enggak kelihatan spion. Tinggi gini kan ya. Biasanya beloknya seenaknya sendiri, enggak ngelihat spion ya, ngelihat rumput, enggak ngelihat apa-apa di belakang. Oh, enggak ada kendaraan di belakang, ada rumput doh ya, langsung belok. Ya kan banyak pinggir jalan itu ya. Itu enggak wajib zakat itu, kasihan. Orang kayak gitu wajib zakat tiap hari ngarit mulai pagi sampai siang. Nyampe rumah apa? Sik ngerawat kambingnya, ngasih minumnya, bersihkan kandangnya, ngasihkan makanannya, terus kayak gitu disuruh zakat, ya kasihan. Wajib zakat itu kalau dilepas. Jadi dia pemiliknya itu cuman pagi hari bawa ke padang rumput, ndak repot-repot ngarit, ndak ngeluarkan biaya untuk beli rumput, ya, ndak repot-repot ngarit, giring ke padang rumput, habis itu jaga biar nggak diganggu serigala atau nggak dicolong maling, udah nggak bawa ke tempat minum itu atau nimba air untuk minum itu tok. Sore bawa pulang, masukkan ke kandang, kunci, selesai, tidur dia.
Ya. Lah, siang hari sambil apa? Jaga apa? Jaga kambingnya, dia santai, bisa sambil ngapalkan muhawarah ya. Begitu. Jadi santai. Atau ngapalkan zubat, ngapalkan mutun. Bisa dia. Tidak terlalu susah ya. Tidak keluar biaya, cuman begitu yang dilakukan. Nah ini yang wajib zakat. Ini sulit sekarang, hampir tidak ada. Orang terkena kewajiban zakat ternak itu sekarang hampir tidak ada. Kenapa? Ada yang rumputnya beli. Lebih parah lagi nih beli. Ada yang nggak beli, tapi ngarit. Ngarit, jadi kambingnya ditaruh di kandang, dia yang keluar nyari rumput, nanti dikasihkan di kandang. Berat ini. Nggak wajib zakat orang kayak gitu. Yang wajib zakat, kambingnya saimah. Saimah itu apa? Dilepas, di mana? Fi kalain mubah. Di padang rumput yang mubah, tidak bertuan, tidak pakai bayar. Atau bayar tapi murah. Itu, milik orang, jadi ada kayak tanah kosong begitu, nggak ditanami, cuman banyak rumput tumbuh sendiri, milik orang. Ana izin ke orangnya, ana izin yang gembala kambing di tanah ente setiap hari. Ya khair, enggak apa-apa. Tapi setahun ente bayar berapa gitulah. Enggak sepele bayar katakan 300.000 setahun. Murah sekali itu. Dibanding perkembangan kambing selama setahun kan ya sepele sekali 300.000. Lah ini. Jadi imma kalak mubah, kalak itu padang rumput yang mubah, yang tidak bertuan, gratis, atau milik orang bayar, yang bayarnya enggak seberapa. Kalau dibanding dengan perkembangan kambingnya itu enggak seberapa. Nah ini yang wajib zakat. Ini hampir enggak ada. Bahkan kalau di daerah kita jarang ada orang ternak sapi, ternak kambing mencapai nisab itu, nisabnya tahu enggak nyampe. Orang gembala sapi paling 5, ya. Punya ternak sapi di daerah kita ini paling 5 ekor. Itu. Kemudian kambing palingnya 10 ekor, 15 ekor. Jarang ada yang sampai 40. Terus apa? Sapi nyampe 30 itu jarang. Jarang di daerah kita. Lihat di Aceh banyak ya. Anak pernah masuk ke Aceh itu, ke hutan-hutannya itu di ladang itu ada sapi mungkin 100 itu. Enggak ada yang jaga. Enggak ada yang jaga sapi. Mungkin 100 mungkin. Buahnya ya di Aceh itu. Masih ada nyampe nisab. Wallahu alam itu hutan mubah apa bagaimana? Kalau sana mubah kena zakat itu. Kalau di daerah Jawa sini, daerah Jawa Timur, Pasuruan khususnya, enggak pernah ngelihat, paling orang punya kambing 20, 15, itu pun ngarit ya. Ngarit wis enggak memenuhi syarat zakat belas, enggak kena zakat. Kalau di Aceh itu ngelihat sendiri, bukan kambing, sapi sampai 100 itu ya. Di tengah-tengah hutan itu. Masuk ke hutan, ke gunung, tempatnya sawit, tempat apa, itu banyak sapi itu banyak sekali. Enggak ada yang jaga, enggak ada. Itu. Nah, seperti itu. Kalau kayak itu memenuhi syaratnya. Wallahu alam itu mubah apa enggak, bayar apa enggak. Kalau enggak bayar kena zakat itu. Kalau daerah sini jarang. Wa antakuna saimah, syarat kedua ini dilepas di padang rumput yang mubah, yang tidak bertuan, enggak bayar atau bayarnya enggak seberapa. Syarat ketiga, wa ayyakuna saumu minal malik. Yang melepas itu pemiliknya, bukan lepas-lepas sendiri. Jadi ada orang misalnya punya kambing, punya sapi, nggak diurus. Jadi kambingnya itu ya waktunya pulang sendiri, waktunya berangkat padang rumput, berangkat sendiri. Dia nggak ngereken dapat warisan. Ente dapat warisan 100 ekor kambing. Apa? Nggak dirawat ah. Alah dunia, tafiha. Jadi nggak ngurus dunia, wis biarkan wis. Anak nggak ngurus, ada yang mau ngambil fadol, atau mau nyati fadol, anak nggak ngurus. Jadi kambingnya nggak terurus, sampai beranak pinak banyak. Tiap hari lepas sendiri, pulang sendiri ya. Nah, ini nggak wajib zakat ini. Jadi sarannya ayyakuna saumu minal malik. Jadi yang mengembala pemiliknya. Kalau digosok oleh preman, dikuasai preman, dijarah oleh preman yang setiap hari dikeluarkan. Tidak wajib zakat ini. Kenapa? Yang mengembala bukan pemilik, tapi orang yang gosok. Ini semuanya wa ayyakuna saumu minal malik. Fala zakata fi ma samat binafsiha au asama ghairul malik. Maka tidak ada kewajiban zakat untuk hewan yang mengembala sendiri, samat binafsiha, jadi lepas sendiri, nggak ada yang ngelepaskan, ya kayak tadi itu.
dikasih tahu kalau dapat warisan kambing 100 ekor, enggak ngurus. Terserah wis lepas mati atau apa enggak ngurus, sana enggak mau. Mau ada yang mau ngambil fadhol. Ternyata enggak ada yang berani ngambil ya. Lepas-lepas sendiri, enggak wajib zakat. Au asama ghairul malik, atau dijarah oleh preman tadi itu. Dijarah oleh preman, akhirnya tiap hari dikembala oleh preman itu di padang rumput yang mubah, enggak wajib zakat juga ini. Syarat yang terakhir yang disebutkan di sini termasuk tidak wajib zakat adalah termasuk syaratnya wajib zakat wa alla takuna amilatan, dibuat kerja. Hewannya tidak dipekerjakan. Fi harsin wa nahwihi, untuk pertanian atau yang lain, untuk bajak, misalnya sapi. Ada orang punya sapi puluhan ekor, tapi dibuat bajak sawah, dibuat kerja. Ya, dibuat bajak sawah, tidak kena zakat. Jadi hewan yang dibuat kerja, amilah, onta misalnya. Nah, jadi onta, ada orang melihara onta, 5 kan kena zakat kan ya. Tapi ini ontanya dibuat apa? Kerja, misalnya onta online. Ya, onta online untuk angkut-angkut barang ya. Itu udah wajib zakat ini karena dibuat kerja untuk angkut barang. Itu. Untuk angkut barang enggak wajib zakat. Wah deh. Itu. Jadi onta untuk ngangkut barang, untuk ngangkut orang, untuk alat transportasi. Atau misalnya sapi untuk bajak sawah, ini tidak wajib zakat. Nah, ini beberapa syarat zakat ternak. Itu. Pertemuan berikutnya ada babu zakatil banat. Ya. Itu, babu zakatin nabat. Ya. Itu nanti insya Allah pertemuan lagi. Untuk masya kita cukupkan, tidak usah diperpanjang. Tak cepatkan sengaja memang, karena apa? Tidak terlalu wake. Ini karena ini kitab untuk santri, makanya tak terangkan harfan-harfan. Dan juga beberapa syarah tidak terlalu melebar. Kalau biasanya untuk pengajian awam, tak globalkan toh, termasuk yang wajib zakat adalah kambing, onta, sapi. Dengan nisab minimal sekian, tapi nggak usah tak perpanjang, karena sekarang sudah hampir tidak ada yang wajib zakat. Selesai gitu toh. Ya, 1 menit selesai. Itu kalau dalam pengajian awam biasanya untuk, buat apa? Orang awam itu menerangkan pada mereka, orang awam itu bukan dikader untuk jadi orang alim. Orang awam itu, ya apa caranya mereka disemangati untuk ibadah yang mungkin dilakukan, ya, meninggalkan maksiat yang marak khususnya seperti riba mekar atau yang lain itu ya. Kemudian dibuat ingatkan nikmat biar syukur. Lah kayak gini enggak usah. Orang awam diterangkan detail kayak gini, buat apa? Itu. Jadi tujuannya mereka itu ya biar apa? Ibadah yang selama ini biasa dilakukan, kalau salah biar tahu, kalau itu salah biar dibenarkan. Ibadah yang banyak ditinggalkan biar dilakukan. Yang memungkinkan ini tidak terjadi, buat apa diterangkan? Kalau anak global gitu aja, pokok nambah wawasan dikit. Beda, kata Imam Haddad itu ngobrol ke orang awam dengan ke santri itu harus dibedakan. Kata Imam Haddad kalau khusus, kalau untuk orang awam itu ngomongnya cuman ngajak imtisalul awamir, ijtinabun nawahi, sama tadkir bin ni'am. Jadi ngajak mereka melakukan ketaatan, ya, yang khususnya yang sehari-hari, itu yang salah dibenarkan, tidak tahu caranya diajari, tidak dilakukan biar dilakukan. Itu. Kemudian melarang maksiat, khususnya yang banyak terjadi. Ketiga, mengingatkan nikmat biar pulang syukur. Jadi harapannya orang awam hadir pengajian, hadir khol, dengar ceramah, itu harapannya pulang itu tahu kalau ibadahnya selama ini banyak yang salah biar berubah. Selama ini banyak meninggalkan kewajiban, punya semangat melakukan. Selama ini sering maksiat karena tidak tahu atau tahu tapi nggak takut, biar takut atau tahu. Selama ini apa selalu sambat sehingga tiap hari yang dibuka aplikasi e-sambat, ya, itu. Ada kan aplikasi e-sambat ya, aplikasi e-sambat itu yang dibukai, akhirnya besoknya buat aplikasi sendiri e-syukur, ya, bukan sambat lagi lah, begitu bersyukur. Begitu. Jangan itu. Enggak usah bahas-bahas yang lain. Ya. Bahas-bahas yang lain ada apa? Ke mereka bahas-bahas yang lain. Bahas-bahas yang terjadi di luar sana yang enggak ada urusannya. Orang awam sih enggak tahu, gara-gara kita akhirnya tahu ya. Akhirnya pulang jengkel misui orang dan seterusnya, enggak ada gunanya. Global. Nah, ini untuk santri diterangkan sesuai apa? Matan yang ada sama sarahnya, enggak terlalu panjang karena enggak terlalu wakil juga. Ya. Nanti kalau di kitab naik level lebih tinggi, ya agak detail lagi begitu. Seandainya ada, bisa jawab. Wah, ya. Mungkin di sini nggak ada, tapi daerah lain. Nah, ini untuk zakatun nabat,
Itu wakek sekali ini, banyak ini. Dan jarang yang zakat. Pertanian, perkebunan jarang. Perkebunan anggur di daerah sini jarang. Dulu di Probolinggo. Nah, itu. Probolinggo dulu banyak. Sekarang sudah, hatta Probolinggo jarang sudah. Anggur. Jadi perkebunan jarang. Hanya anggur dan kurma. Kurma adanya di wisata petik kurma tapi nggak boleh metik. Nah itu ya. Itu adanya hanya di situ. Nggak ada di tempat lain. Namanya wisata petik kurma. Tapi ditulis sih dilarang metik. Pertanian ini yang banyak. Dan rata-rata tidak zakat. Rata-rata tidak zakat. Makanya kurang berkah. Dari dulu orang Indonesia itu makannya nasi. Nah sekarang banyak orang Indonesia takut diabetes kalau makan nasi. Dari dulu orang Indonesia makan apa? Makan nasi. Dan jarang diabetes dulu. Sekarang banyak orang diabetes. Akhirnya takut makan nasi. Kenapa? Ya banyak faktor. Di antaranya itu makanannya tidak berkah, nggak dizakati. Ya, makanannya nggak dizakati. Wadah ya. Nah, di antara sebabnya itu, sebab yang lain banyak. Jarang gerak ya. Warwer tuh. Kemana dikit motor jarang jalan. Kurang gerak ya. Akhirnya ya gitu. Numpuk penyakit. Kemudian makanannya banyak makanan-makanan tidak sehat. Makanan-makanan alfa marog atau indo marog. Ya, nah itu. Makanan-makanan marog. Gitu. Jadi akhirnya begitu. Bukan makanan Bani Adam ya. Gitu. Akhirnya, wallahu alam al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Visual. Kalau yang nawasi tadi ya harus saimah kan. Ya. Kalau dikala fi milki nafsihi termasuk wajib zakat dia punya barang import sendiri. Termasuk kena karena tidak ada biaya. Ada di syarahnya minyak dulu pernah nyatet. Tidak. Atau di milik orang lain yang ada bayarnya tapi sepilih tidak seberapa itu kena kan. Apalagi milik sendiri yang nggak bayar, tumbuh sendiri rumputnya. Padahal ada lagi. Kenapa? Syukur.